Percobaan fotosintesis Ingenhousz. Alat dan bahan yang diperlukan untuk uji coba percobaan fotosintesis Ingenhousz adalah: yang pertama, kita siapkan tanaman Hydrelia jenis Versillata. Yang kedua, wadah plastik, kemudian botol bekas, air mineral, dan yang terakhir soda kue atau baking soda. Dan berikut langkah-langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama, siapkan dan buka tutup botol bekas. Yang kedua, masukkan tanaman Hydrelia secara hati-hati dan perlahan sampai semua bagian tanaman masuk ke dalam botol. Kemudian isi dengan air sampai penuh. Dan tutup kembali botol ini. Pada botol kedua, isi botol dengan air dan campurkan dengan soda kue kurang lebih 2 gram. Perangkat percobaan ini bisa dilakukan pada tempat yang terang dan teduh. Uji coba Ingenhousz ini kemudian kita rangkai, maka akan kita uji cobakan rancangan yang sudah kita buat. Lakukan pada tempat yang terang atau tempat yang terkena sinar matahari. Kemudian kita bandingkan pada variabel bagian. Ini adalah rangkaian percobaan pada Ingenhousz pada tanaman Hydrelia Versillata yang dipanaskan pada cahaya matahari selama kurang lebih 30 menit. Pada percobaan ini, tanpa adanya gelembung udara yang berasal dari Hydrelia Versillata. Hal ini menunjukkan bahwa percobaan fotosintesis ini menghasilkan oksigen dengan bantuan cahaya matahari. Pada percobaan botol kedua, Ingenhousz tanaman Hydrelia Versillata yang ditambahkan dengan baking soda. Pada hasil percobaan ini, setelah didiamkan di bawah sinar matahari selama kurang lebih 30 menit, akan nampak gelembung-gelembung udara yang lebih banyak dan juga banyak menempel pada dinding-dinding botol. Nampak juga pada bagian atas botol ada ruang udara yang lebih banyak dibandingkan pada percobaan botol pertama tadi. Hal ini membuktikan bahwa pada percobaan Ingenhousz yang kedua ini menunjukkan penambahan baking soda ini menyebabkan terbentuknya CO2 yang lebih banyak, sehingga proses fotosintesis dipengaruhi juga oleh kadar CO2 yang ada pada air yang dimanfaatkan oleh tanaman Hydrelia Versillata untuk proses fotosintesis, sehingga CO2 yang dihasilkan jauh lebih banyak. Sementara pada perangkat percobaan botol ketiga, tanaman Hydrelia Versillata yang tanpa tambahan baking soda dan diletakkan pada tempat yang teduh di bawah pohon, tampak pada percobaan ini adanya gelembung udara. Artinya, tanaman Hydrelia Versillata ini juga melakukan fotosintesis, tetapi tidak banyak gelembung udara yang nampak. Lalu, pada bagian atas botol ini juga tidak terlalu banyak rongga udara. Ini menunjukkan bahwa proses fotosintesis berjalan lebih lambat daripada saat terkena cahaya matahari secara langsung.